Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Hidayati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan atau biasa disebut dengan tendensi sentral. Tendensi sentral terdiri dari yang pertama rata-rata hitung atau mean, yang kedua rata-rata harmonik, yang ketiga rata-rata ukur atau disebut dengan geometrik, yang keempat rata-rata tertimbang, dan yang terakhir itu modus. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mean atau rata-rata hitung. Itu mean data tunggal, di mana X bar sama dengan sigma XI, yang mana I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K per sigma Fi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Masuk pada contoh soalnya. Di sini saya memberikan contoh soal pada data tunggal. Hitunglah rata-rata dari data yang telah ada di atas ini. Di sini dari data tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 11, maka X bar sama dengan sigma Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, setelah itu kita masukkan semua data yang tercantum di atas per N atau jumlah sampelnya. Dari hasil penjumlahan data tersebut diketahui bahwa jumlahnya adalah 61 per 11 sama dengan 5,55. Dari data di atas diketahui bahwa rata-rata hitungnya adalah 5,55. Pembahasan yang kedua yaitu rata-rata harmonik. Langsung saja kita masuk pada rumus dan contoh soal dari rata-rata harmonik. X bar H sama dengan N per sigma 1 per Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan rumus untuk data kelompoknya yaitu X bar H sama dengan sigma Fi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N per sigma Fi per Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Contoh soalnya yaitu suatu pertandingan braid terdiri dari 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu setnya. Pada pertandingan pertama dihitung lama bermainnya untuk setiap set yang hasilnya adalah 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, dan 11. Maka hitunglah rata-rata harmoniknya. Dari contoh soal tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara kita hitung dulu banyaknya N. N dari data tersebut adalah 10. Setelah ditulis dengan pecahan seperti ini, saya di sini menggunakan cara yaitu menjadikannya pecahan desimal. Hasilnya sama dengan 10 per 1,16 sama dengan 8,62. Jadi dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata harmoniknya yaitu 8,62. Pembahasan yang ketiga adalah rata-rata ukur atau rata-rata geometrik. Mari kita masuk pada contoh soal dari rata-rata geometrik. Tentukan rata-rata ukur untuk data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan akar N Pi Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, sama dengan akar 3 dari 2 kali 4 kali 8, sama dengan akar 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi dari rata-rata di atas bisa diketahui bahwa rata-rata geometriknya adalah 4. Dan pembahasan yang selanjutnya atau yang keempat adalah rata-rata tertimbang. Rumus dari rata-rata tertimbang data tunggal, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma Bi kali Fi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N per sigma Bi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. B di sini merupakan bobot rata-rata ke I. Data kelompoknya yaitu X bar sama dengan sigma Bi kali Xi kali Fi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K per sigma Bi kali Fi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K.
Soalnya sudah tertera di atas. Penyelesaiannya yaitu X bar sama dengan sigma BI kali XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N per sigma BI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kita masukkan datanya yaitu 50 kali 65 ditambah 30 kali 70 ditambah 20 kali 80. Bagi dengan bobot yang telah ditentukan yaitu 50 tambah 30 tambah 20 akan menghasilkan 6.950 per 100 sama dengan 69,5. Jadi dari contoh soal tersebut, nilai ujian dari seorang peserta yaitu bobotnya 69,5. Dan pembahasan yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya adalah rumus dari modus data tunggal. Modus data tunggal, cara mencarinya yaitu dengan cara cari data yang paling sering muncul dari sekumpulan data tersebut. Yang data kelompok yaitu modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 C. TB di sini adalah tepi bawah kelas modus, sedangkan D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Yang D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi yang sesudahnya. Sedangkan C ini adalah kelas modus, yaitu tentukan modus dari data berikut: 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Dari data tersebut kita buat tabel yaitu data dan N. Di sini data 3 banyaknya 1, data 4 banyaknya 2, data 5 banyaknya 3, data 6 banyaknya 1, data 7 banyaknya 1. Dari seluruh data ini, maka dapat disimpulkan bahwa modusnya adalah 5 karena paling sering muncul di antara data yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.